Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami kembali datang untuk menghampiri Tuhan. Kami rindu ya Tuhan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kebenaran, firman yang membebaskan kami, kebenaran yang memerdekakan kami. Berkati kami semua, saudara-saudari yang mendengar, supaya firman Tuhan jatuh di tanah yang baik, firman Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi Tuhan, dan karuniakan roh-Mu dengan tidak terbatas. Kiranya malam hari ini kami adalah berjumpa dengan Tuhan. Di dalam roh batin kami mendapatkan jamahan daripada Tuhan. Kami hanya berdoa di dalam satu nama yang menang dan yang manis bagi kami, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudari, adalah malam ini kita akan bersekutu yang merupakan kelanjutan daripada persekutuan kita minggu yang lalu, yaitu tentang pemenang. Hari ini kita bersekutu tentang pemenang tahap akhir. Mana selanjutnya ini? Oke, baik, adalah kita bersekutu. Topik hari ini adalah pemenang tahap akhir. Minggu yang lalu kita sudah bersekutu pemenang tahap awal. Pemenang tahap awal itu ada buah bungar atau buah sulung, ada juga adalah anak laki-laki. Hari ini kita bersekutu pemenang tahap akhir, yaitu tuaian dan pemenang di atas lautan kaca. Saudara-saudari, dalam Alkitab kita melihat di dalam Wahyu pasal 10 ayat 1, di sana membicarakan bahwa Kristus akan datang berselubungkan awan. Namun pada malam hari ini kita akan bersekutu, apa yang kita bahas adalah Kristus datang di atas awan. Jadi yang satu pihak adalah berselubungkan awan, kemudian ada namanya di atas awan atau duduk di atas awan. Hal ini sesuai dengan 1 Tesalonika 4 ayat 17 yang menyatakan pada saat itu Tuhan datang secara terbuka di angkasa. Saudara-saudari, kalau Anda membaca Alkitab dengan cermat tentu akan mengetahui bahwa kedatangan Tuhan kita ini ada tahapan-tahapannya. Ada yang disebut kedatangannya itu secara tersembunyi. Ada yang disebut juga kedatangannya itu secara terbuka. Secara tersembunyi, dia itu diumpamakan dia datang seperti pencuri. Dia datang berselubungkan awan. Dia adalah datang seperti mencuri, seperti pencuri adalah untuk mencuri barang-barang yang mustika di pandangan Allah. Barang-barang yang berharga di pandangan Allah. Dan semoga kita adalah barang-barang yang mustika itu. Yang minggu lalu sudah kita bahas, yaitu buah bungar, buah sulung, ataukah anak laki-laki. Allah akan mencuri kita dan membawa kita ke hadiratnya bersama dengan Dia. Kedatangan Tuhan itu di situ adalah seperti pencuri, dia itu adalah secara rahasia, tidak ada yang tahu. Dia kapan datang, tidak ada yang tahu. Kemudian, saudara-saudari, ada juga kedatangan Tuhan yang secara terbuka. Secara terbuka dikatakan bahwa dia datang di atas awan-awan. Kadang dikatakan dia datang seperti kilat memancar dari timur ke barat, kelihatan. Jadi ini adalah kedatangan Tuhan yang secara terbuka, dia turun ke atas bumi dan dilihat oleh semua pecinta atau pengasih
pengasih Kristus. Wahyu 14 ayat 14 mengatakan, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Jadi ini yang kita katakan tadi, inilah kedatangan Tuhan Yesus secara terbuka. Karena dia sekarang sudah kedatangannya itu datang di atas awan atau duduk di atas awan, kedatangannya itu secara terbuka, kedatangannya itu secara kelihatan, bukan lagi secara rahasia. Ini kita lihat yang malam ini kita bahas adalah tentang tuaian dan pemenang di atas lautan kaca. Ini adalah mayoritas kaum beriman. Mayoritas kaum beriman akan menjadi matang dengan bantuan penderitaan pada masa kesusahan besar dan di kesusahan besar. Saudara-saudari, kesusahan besar yang disebut akhir zaman, yang disebut zaman antikristus, atau yang disebut orang tribulasi, apapun istilahnya, itu mengacu kepada 3,5 tahun terakhir. Saudara-saudari, orang-orang yang berada di 3,5 tahun itu, kaum beriman yang melalui 3,5 tahun itu, maka otomatis dia akan menjadi pemenang melewati sana. Dan ini adalah kebanyakan kaum beriman. Mayoritas kaum beriman akan melewati sana. Dan setelah itu, melewati itulah yang disebut tuaian. Mereka akan diangkat. Dan setelah itu akan meraja bersama dengan Tuhan. Wahyu 14 ayat 15 mengatakan, maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu, dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus yang disebut sebagai malaikat lain, yang disebut malaikat lebih kuat, dia adalah sebagai anak manusia. Dia datang, saudara-saudara, untuk menuai tuaian yang sudah matang. Sabit di sini adalah melambangkan malaikat yang diutus Tuhan untuk menuai tuaian itu. Penuaian di sini akan terjadi setelah antikristus memaksa manusia menyembah dia dan patungnya. Karena itu, ini mengacu kepada keterangkatan mayoritas kaum beriman yang tertinggal di bumi yang mengalami kesusahan besar. Saudara-saudari, tentu ingat cerita ini bagaimana kelak antikristus akan memaksa orang-orang untuk beribadah kepadanya. Dipaksa beribadah, dipaksa menyembah dia, dan untuk hal itu ada dikasih tanda 666 di dahi atau di tangannya. Lalu memaksa orang untuk menyembah antikristus, beribadah kepada antikristus. Tetapi adalah kaum beriman yang tidak akan menyembah itu, saudara-saudari. Nah, itulah jadi pemenang. Wahyu 14 ayat 16 mengatakan, dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Artinya pada saat itu, setelah selesai zaman antikristus, tibalah saatnya bahwa tuaian semua menjadi matang dan akan dituai. Hal itu berarti, saudara-saudari, kita tahu bahwa ketika Tuhan datang ke bumi, di dalam Matius pasal 13 atau Markus pasal 4, di sana adalah Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai penabur. Dia diumpamakan sebagai penabur dengan menaburkan benih kerajaan, benih hayat. Dia adalah penabur itu, dia juga adalah benih yang ditaburkan itu. Jadi pada kedatangannya yang pertama ke bumi, Tuhan menaburkan dirinya
ke dalam orang-orang yang percaya kepada Dia. Kristus sebagai benih hayat tertabur ke dalam hati orang yang beriman. Benih yang ditaburkan adalah sama. Kondisi hati, kondisi tanah yang berbeda-beda. Semoga kita adalah menjadi tanah yang baik, di mana benih itu bisa bertumbuh dengan baik. Semakin bertumbuh berbuah, dan akhirnya tiba saatnya kelak akan matang dan dituai. Sejak Tuhan mengatakan perumpamaan tentang penabur ini, sejak saat itu saudara-saudari, setiap orang beriman yang menerima Dia sebagai benih hayat telah menjadi tuaian Allah di bumi. Kristus sudah ditaburkan ke dalam hati kita. Semoga Kristus ini di dalam batin kita ini bertumbuh terus. Bukan hanya Dia tinggal di dalam roh kita, tetapi dari dalam roh kita Dia bertumbuh meluas ke dalam seluruh pelosok batin kita, seluruh bagian daripada jiwa kita. Dia bertumbuh ke arah pikiran kita, bertumbuh ke dalam jiwa kita, pikiran kita, sehingga angan-angan kita adalah mengangan-angankan Kristus. Pikiran kita adalah memikirkan rancangan-rancangan Kristus, rancangan damai sejahtera. Bertumbuh ke emosi kita, sehingga emosi kita mengasihi Allah, mengasihi apa yang dikasihi oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah. Bertumbuh hingga ke tekad kita, sehingga tekad kita ini adalah memilih apa yang menjadi pilihan Tuhan. Membenci atau menolak apa yang ditolak oleh Tuhan. Saudara-saudari, semoga adalah tekad kita semakin condong kepada Tuhan. Hayat Kristus semakin bertumbuh dalam diri kita, sehingga hayat kita pun semakin condong pada Tuhan, semakin memilih Tuhan, semakin mau akan kehendak Tuhan. Saudara-saudari, hayat di dalam kita ini bertumbuh dan bertumbuh, saudara-saudara. Semakin bertumbuh, kelak akan menjadi matang. Yang matang lebih dahulu akan dituai sebelum kesusahan besar sebagai buah sulung bagi Allah. Seperti yang ditunjukkan dalam ayat 1 sampai ayat 5 atau yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Minggu lalu sudah kita bahas bahwa ada tuaian yang matang terlebih dahulu, itulah buah bungar. Semoga saudara-saudari adalah kita ada satu doa, ada suatu harapan kepada Tuhan, dan agar kita menjadi buah bungar. Ada suatu kedambaan dan permohonan kepada Tuhan, agar Tuhan kiranya bekerja, agar Tuhan kiranya menggarap kita. Kita ingin selama kita masih hidup di bumi ini, kita menjadi matang. Biarlah Tuhan terus bertumbuh dari di dalam diri kita, ke dalam setiap pelosok-pelosok batin kita. Biarlah Tuhan menyelidiki semua kehidupan kita. Dia menjamah seluruh lubuk-lubuk atau bilik-bilik kehidupan kita. Sehingga antara kita dengan Tuhan tidak ada yang dirahasiakan. Tidak ada kamar yang tertutup bagi Tuhan. Tidak ada Tuhan ubah, Tuhan jamah selama sejauh yang dikehendaki, saudara-saudari. Sehingga hayat Tuhan ini semakin bertumbuh, mekar hingga kekal di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, mayoritas kaum beriman akan menjadi matang dengan bantuan penderitaan pada masa kesusahan besar dan dituai diangkat pada akhir kesusahan besar. Ini mayoritas seluruh kaum beriman yang masih tinggal di bumi pada saat itu. Mereka akan menjadi matang melalui penderitaan, melalui siksaan yang terjadi di zaman antikristus. Saudara-saudara, penderitaan itu sangat teramat besar. Disebut adalah kesusahan besar, begitu besar, begitu menderita. Alkitab mengatakan, bila waktunya tidak dipersingkat, maka di antara seluruh yang
dipilih Tuhan, tidak akan ada yang selamat. Saudara-saudari, penderitaan itu dia katakan belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Begitu dahsyat penderitaan pada saat itu. Karena itulah semua kaum beriman yang masih tinggal di bumi mau tidak mau akan dimatangkan oleh penderitaan, oleh kesusahan itu. Sehingga setelah itu kaum beriman bisa dituai, bisa diangkat ke hadapan Allah. Saudara-saudari, masak berarti terjemur hingga kering. Untuk matang berarti harus menjemur kering semua air bumi kita. Artinya di dalam suatu gandum atau suatu padi masih terlalu banyak unsur-unsur air, air perlu dikeringkan, saudara-saudara, sehingga dia matang bisa dituai. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ini masih terlalu banyak aspek-aspek air, aspek-aspek bumia, ya, yang alamiah, yang daging, yang duniawi masih terlalu banyak di dalam diri kita. Maka perlu, saudara-saudara, perlu kita ini dijemur hingga kering. Ya, jemur hingga kering. Penderitaan pada masa kesusahan besar akan seperti matahari yang memanggang, akan menjemur hingga kering kadar air bumia dari kaum beriman yang tertinggal di bumi. Demikianlah mereka akan matang. Saudara-saudari, itu pada zaman nanti antikristus, itu adalah penderitaan itu, kesusahan besar, aniaya itu akan seperti matahari yang memanggang kaum beriman, sehingga mau tidak mau, saudara-saudara, mau tidak mau alamnya hanya akan terkikis, ego, ambisi, semua akan terlucuti. Yang tertinggal adalah Kristus, dan Kristus. Saudara-saudari, jangan kita tunggu kelak zaman antikristus. Mari hari ini kita alami Tuhan. Kita alami dalam hidup ini. Di dalam hidup ini akan banyak cobaan, banyak aniaya, banyak penderitaan. Saudara-saudari, kita jangan menghindar dari penderitaan. Jangan kita mengelak dari segala hal-hal yang sulit. Kita lalui, saudara-saudara. Mari kita lalui bersama dengan Tuhan. Karena seluruh penderitaan itu membantu kita agar menjadi matang. Membantu kita agar air bumia semakin mengering dalam diri kita. Sehingga hanya Kristus dalam diri kita ini semakin dimatangkan. Saudara-saudari, menikmati Tuhan membantu kita bertumbuh. Tetapi penderitaan membantu kita matang. Semakin kita menikmati Tuhan, maka elemen Kristus, hayat Kristus, unsur-unsur Kristus akan semakin bertambah di dalam diri kita. Makin menikmati Tuhan, Kristus ini semakin kita ambil menjadi bagian kita. Kristus ini semakin bertambah dalam diri kita. Tetapi selain menikmati Tuhan, saudara-saudari, kita perlu juga mengalami penderitaan. Karena penderitaan itu membantu kita menjadi matang. 2 Timotius 3 ayat 12 mengatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudara-saudari, akan menderita aniaya. Bukan karena jalan yang kita tempuh ini salah. Memang jalan ini benar. Semakin kita berjalan di jalan ini, semakin sempit perjalanan. Semakin sempit perjalanan. Kenapa? Karena penderitaan, aniaya, membuat ego kita semakin tertanggal. Dosa kita semakin terlucuti. Ambisi kita semakin dienyakan. Oh, semua yang bukan Kristus makin tertinggal, saudara-saudara. Sehingga walaupun makin sempit perjalanan, namun kita bisa melintas. Jalan, saudara-saudara, untuk menjadi pemenang bukan jalan yang lebar, bukan jalan yang pintunya besar, bukan. Jalannya lebar, pintunya besar, sehingga semua orang bisa masuk melaluinya. Semua barang boleh dibawa, ego boleh dibawa, congkak boleh dibawa, tinggi hati bisa dibawa, sombong bisa dibawa sana. Saudara-saudari,
jalan ini, jalan untuk menjadi pemenang adalah jalan yang sempit. Jalan sempit ini, saudara-saudara, kita akan banyak terlucut diri kita, banyak akan tertanggal hal-hal yang bukan berasal dari Kristus. Bahkan sekalipun itu merupakan kebanggaan kita, bisa akan dihancurkan, bisa akan dikikis, bisa akan ditanggalkan, bisa kita seperti berkeping-keping, saudara-saudara. Derita dan aniaya yang kita alami kadang-kadang seolah silih berganti. Ada derita belum selesai, aniaya yang lain sudah datang. Bersyukurlah saudara-saudari, bila Anda mengalami hal itu, bersyukurlah, berarti Anda sedang diproses, berarti adalah Anda sedang dipersiapkan Tuhan, supaya Anda menjadi orang yang matang, supaya kita menjadi siap dituai saudara-saudara, supaya unsur-unsur bumi kita ini tertanggal, lahiriah kita semakin terlucuti. Percayalah, walaupun manusia lahiriah kita semakin merosot, namun manusia batinnya kita semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 sampai 17 mengatakan, ini kami katakan kepada kamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudari, ini bercerita adalah tentang di zaman antikristus, ada nanti orang akan mati martir, tapi ada juga orang masih hidup bertahan sampai zaman antikristus selesai. Lalu mereka yang sudah mati martir, mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu, baru bersama dengan hidup menyongsong Tuhan ke angkasa. Di sini sebagian besar orang beriman, termasuk orang yang bangkit dari antara orang mati, dan orang yang masih hidup pada saat itu, diangkat ke angkasa pada akhir kesusahan besar pada saat kedatangan Tuhan atau parusianya. Jadi tadi yang saya bilang, ada yang mati terlebih dahulu. Orang yang mati terlebih dahululah yang disebut adalah pemenang di atas lautan kaca. Sedangkan mereka yang hidup terus, itulah yang disebut tuaian. Jadi mereka yang telah mati pada zaman antikristus itu, mereka itu bangkit terlebih dahulu dan bersama yang masih hidup, lalu bersama-sama dengan Tuhan diangkat ke angkasa. Kenapa? Karena di angkasa akan ada tahta pengadilan Kristus. Saudara-saudari, ini adalah yang kita bilang itu anak laki-laki atau buah bungar sebagian kecil terangkat sebelum kesusahan besar. Namun sebagian besar akan terangkat sesudah kesusahan besar. Nah, kita sekarang bersekutu tentang pemenang di atas lautan kaca. Walaupun tadi sebenarnya sudah kita bahas. Wahyu pasal 15 ayat 2-4 mengatakan atau mengungkapkan terangkatnya para pemenang yang belakangan, yang mengalahkan antikristus, tandanya, bilangan namanya, dan patungnya. Saudara-saudari, di zaman itu, orang-orang Kristen yang tertinggal memang akan sulit untuk mengalami mendapatkan suplai makanan, sulit mendapatkan untuk bisa berjual beli, mendapatkan pakaian dan segalanya, kecuali mereka yang memiliki cap 666 itu. Tetapi adalah orang Kristen, orang yang percaya Tuhan tidak mau menerima tandanya, bilangannya tidak mau.
Jadi bisa saja karena itu mereka adalah dibunuh, mereka menjadi mati martir atau mati syahid. Wahyu 15 ayat 2 sampai 4 mengatakan, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah. Dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Jadi inilah mereka, saudara-saudari, mereka menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Tadi dikatakan mereka ini berdiri di atas lautan kaca. Ini melambangkan bahwa orang-orang ini, mereka ini telah bangkit dari antara orang mati. Mereka tadi itu adalah dikatakan berdiri, artinya mereka sudah bangkit. Karena mereka itu adalah dibunuh, mereka mati martir. Kalau mereka di sini tadi dikatakan berdiri di atas lautan kaca, berarti mereka sudah bangkit dari antara orang mati. Kemudian telah terangkat ke atas telaga api yang diacu oleh lautan kaca, yaitu kematian yang kedua. Wahyu 20 ayat 14 mengatakan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi lautan api itu adalah penghakiman yang kekal. Disebut mereka itu berdiri di atas lautan kaca, artinya juga berarti telah terlepas dari penghakiman nyala api kekal Allah. Orang-orang ini adalah pemenang tahap akhir yang akan mengalami kesusahan besar dan mengalahkan antikristus atau tidak menyembah antikristus itu. Itulah saudara-saudari orang Kristen yang tertinggal di bumi. Mereka akan dianiaya antikristus dan menjadi martir. Kemudian mereka bangkit untuk meraja bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi orang yang meraja dalam kerajaan 1000 tahun itu baik adalah buah sulung, buah bungar, baik anak laki-laki, baik tuayan, baik pemenang di atas lautan kaca, mereka adalah meraja di dalam kerajaan 1000 tahun, kerajaan milenium. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tadi udah kita bahas, jadi mereka ini adalah mereka siap mendapatkan tahta. Kenapa? Karena mereka sampai akhir mereka tidak mau menyangkal nama Tuhan. Mereka rela dipenggal kepala mereka demi kesaksian tentang Yesus, demi firman Allah, dan mereka tidak menyembah patung, tidak mau menyembah binatang itu, tidak juga menangnya, mereka menjadi bersama dengan Tuhan. Para raja seperti yang duduk di atas tahta dan kepada
Memiliki tahta berarti berada di bawah pemerintahan surga, pemerintahan hadiratnya. Nah, saudara-saudara, artinya gimana saudara-saudara? Kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita kata kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia yang ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Artinya saudara-saudari, ketika kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan sudah kita melalui berkidung bernyanyi, saudara-saudara, ternyata Tuhan menerangi kita, memberitahukan ada aspek-aspek kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang tidak sesuai dengan orang kudus. Saudara-saudara, ketika Tuhan mengurapi kita demikian, ketika Tuhan menerangi kita, saudara-saudari, kita langsung amin. Amin terhadap penerangan Tuhan. Kita mohon Tuhan membelas kasihani kita agar kita menanggulangi hal-hal yang tidak sesuai dengan diri Tuhan sendiri. Demikian berarti kita berada di dalam pemerintahan Tuhan, kita berada di hadirat Tuhan. Saudara-saudara, memiliki tahta, tadi kita berada di dalam pemerintahan Tuhan, juga adalah mencapai tahta, berarti mereka sepenuhnya tunduk kepada kuasa Allah. Kita meraja dalam hayat dengan berada di bawah pemerintahan hayat ilahi. Saudara-saudari, seperti di dalam Roma 5 ayat 17 mengatakan, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudari, mari kita biarkan Yesus Kristus ini meraja di dalam diri kita. Matius 8 ayat 5 mengatakan, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah satu prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Sekali lagi, ayat ini memberitahu kita, mari kita hidup di dalam terang Tuhan. Saudara-saudara, kita hidup di dalam pemerintahan hayat ilahi. Artinya hayat Allah berkata bagaimana? Menyuruh kita melakukan apa saja, menyuruh kita menanggulangi apa saja. Kita langsung amin, kita tanggulangi, kita turut. Suruh pergi, kita pergi. Suruh kerjakan, kita kerjakan. Suruh apapun, kita langsung amin, saudara-saudara. Seperti Paulus mengatakan, ya Raja Agripa, terhadap visi yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Semoga kita terus taat terhadap urapan, penerangan di dalam diri kita, karena yang menerangi kita adalah Tuhan, adalah Raja di atas segala raja. Kalau kita taat tunduk di dalam pemerintahan saat ini, kelak kita akan meraja bersama dengan Tuhan. Tidak mungkin ada orang, saudara-saudara, tidak pernah tunduk, tidak pernah taat, lalu bisa memerintah. Bagaimana mungkin, saudara-saudara? Kita harus menjadi orang, menjadi saksi, atau menjadi martir Kristus. Berarti kasih Kristus menguasai kita untuk hidup dan mati bagi Kristus, sehingga kita bisa setia sampai mati. Roma 14 ayat 7-9, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saudara-saudaraku, karena Kristus sudah mati dan sudah bangkit. Mati menggantikan kita. Dia bangkit menjadi roh pemberi hayat.
Mari kita hidup bagi Tuhan, mari kita serahkan segala hidup kita bagi Tuhan, bahkan kita pun rela setia sampai mati bagi Tuhan. Kalau kita setia sampai mati, saudara-saudara, maka setan pun tidak berani lagi menggoda kita. Kenapa? Karena sampai mati pun kita tetap ikut Tuhan. Mereka yang setia sampai mati, tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut, menjadi lebih daripada pemenang oleh kasih-Nya. Roma 8 ayat 35 sampai 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Maaf, saya minum dulu. Saudara-saudari, di sini dikatakan kita lebih daripada orang-orang menang. Kalau ada orang maki-maki kita, saudara-saudara, orang maki-maki kita, kita juga maki-maki dia, mungkin kita imbang karena dia maki-maki duluan. Tapi kalau ada orang maki-maki kita, marah-marah sama kita, kita mau marah, saudara-saudara. Ketika mau marah, Tuhan mengurapi kita. Tuhan mengurapi kita sehingga kita rasanya tidak pantas marah, jadi kita nggak jadi marah. Saudara-saudara, kita jadi menang. Kita jadi pemenang. Tetapi ketika ada orang marah pada kita, ada orang berbuat jahat pada kita, kita tidak sempat bahkan di dalam hati mau emosi. Kita mengasihi dia. Kita berdoa bagi dia. Berarti kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih daripada sekedar orang-orang yang menang. Saudara-saudara, kalau kita menempuh hidup sedemikian, di bumi hari ini, kita menempuh hidup adalah yang lebih daripada orang-orang pemenang. Saudara-saudara, kita pasti menjadi pemenang. Kita pasti menjadi orang yang beraja, yang bertata ketika Tuhan datang kedua kali. Saudara-saudara, kenapa kita bisa demikian? Dari diri kita pasti tidak bisa. Tetapi saudara-saudara, karena ada Kristus yang ada dalam diri kita, dan Kristus ada dalam diri kita, tak mampu memisahkan kita, tak mampu membuat kita pisah dengan Kristus. Bahkan pedang, ketelanjangan, kelaparan, maupun tidak bisa. Haleluya, karena Kristuslah kita bisa berada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Saudara-saudara, kita tahu kita berada dalam bahaya maut. Tadi ayat Alkitab kita baca juga, kita ini yang akan gimana? Akan mengalami banyak aniaya penderitaan. Haleluya, saudara-saudara. Mari, kiranya Tuhan membuka mata batinnya kita. Kita tahu, ternyata kita orang yang hidup beribadah pada Tuhan, pasti mengalami penderitaan. Pasti ada bahaya maut. Karena itu kita bersandar Tuhan, bersatu dengan Tuhan, sehingga kita mampu melampaui itu semua. Kita menjadi orang yang lebih daripada orang-orang pemenang. Mereka yang jadi pemenang ini, saudara-saudara, mereka bersatu dengan Tuhan dalam menolak tawaran Satan akan kerajaan dunia dan kemuliaannya. Sebagaimana adalah iblis pernah menggoda Tuhan Yesus di dalam Matius 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemewahannya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara-saudara, ini hanya pernah terjadi kepada Tuhan Yesus seorang, yaitu adalah diperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemewahannya. Semua kerajaan dunia, bukan sebuah rumah, bukan sebuah mobil, bukan hanya satu kelurahan, bukan hanya satu jabatan wali kota, tapi seluruh dunia dan segala kemauannya diperlihatkan. Itu hanya pernah kepada Tuhan Yesus. Dan iblis berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu, asal engkau sujud menyembah aku. Oh, tetapi Tuhan, saudara-saudara, menolak itu semua. Tuhan mengatakan, nyala ke iblis, sebab ada tertulis,
Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Saudara-saudara, Tuhan Sang Pemenang ini sudah ada di dalam diri kita. Saudara-saudara, karena itu, jangan karena hanya sebuah pisang goreng Anda jadi berdusta. Makan 5 pisang goreng ngakunya 2. Saudara-saudara, hanya pisang goreng sudah membuat kita kehilangan nama, membuat kita kehilangan jati diri sebagai anak-anak Allah. Bagaimana mungkin kelak sebagai pemenang? Yang menjadi pemenang menolak dunia, bahkan nyawanya pun rela dipertaruhkan bagi Tuhan. Tidak mungkin hanya sebuah jabatan, lalu kita menyangkal iman kita. Hanya sebuah gelar, kita menyangkal nama Tuhan. Hanya karena sebuah kedudukan. Oh, saudara-saudara, sebuah medali. Lalu kita tidak lagi mengaku sebagai orang Kristen. Kalau demikian, pasti kita bukan orang yang akan meraja. Karena orang yang meraja itu kelak, saudara-saudara, bahkan adalah mereka tidak menyayangi nyawa mereka sampai kepada maut. Tetapi orang-orang mati yang lain yang tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Saudara-saudari, para pemenang ini adalah pemenang dalam kerajaan 1000 tahun adalah mereka yang berbahagia atau mereka yang diberkati dengan berkat mewarisi kerajaan Kristus. Mereka yang kudus sesuai dengan sifat kudus Allah. 1 Korintus 6 ayat 9, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, atau pemburi. Mereka ini semua tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, orang-orang yang dikuduskanlah yang mewarisi kerajaan itu. Efesus 5 ayat 5 mengatakan, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Allah dan Kristus. Saudara-saudari, semua adalah orang yang hidupnya menempuh hidup yang kudus, yang berbagian di dalamnya. Para pemenang dalam kerajaan 1000 tahun mencapai kebangkitan yang pertama, kebangkitan yang unggul dari antara orang mati, kebangkitan yang ekstra, kebangkitan yang terbaik, kebangkitan yang memperoleh pahala bagi kaum beriman pemenang. Filipi pasal 3 ayat 11-14 mengatakan, supaya aku pun akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati, bukan seolah-olah aku telah memperolehnya, tetapi atau aku telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari, di sini artinya adalah mari kita berlari terus. Ya, mari berlari terus. Kalau sekarang kita belum menangkapnya, belum peroleh, kita lari sampai kita kelak mendapat hadiah itu. Lukas 14 ayat 14 mengatakan, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Artinya saudara-saudara, kalau kita mengundang orang, jangan kita hanya mengundang orang-orang kaya, orang-orang kenalan kita yang mampu membalas kepada kita. Tetapi undanglah orang-orang miskin. Kenapa? Karena mereka tidak mampu membalas kita. Kalau orang-orang kaya, kita udah dapat balasannya. Tetapi orang-orang miskin, orang-orang lemah, mereka tidak dapat membalas, maka kita akan mendapat balasnya, pahalanya dari Tuhan. Para pemenang menjadi imam-imam Allah dan Kristus dan memerintah sebagai raja selama 1000 tahun. Wahyu 22 ayat 3-5, maka tidak akan ada lagi laknat.
Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di tengahnya, di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saya harus percepat ini, saudara-saudara, kita diburu-buru oleh waktu. Yang penting, saudara-saudara, orang adalah yang menyembah antikristus itu. Ada tertulis di dahi mereka 666. Tetapi kita, saudara, di dahi kita hanya ada nama Tuhan. Di dahi kita hanya ada nama Kristus. Artinya apa yang terlihat dalam hidup kita, penampilan kita, ekspresi kita yang bisa dilihat oleh orang adalah Kristus, Kristus. Hanya ada nama Allah. Nah, saudara-saudari, melalui minggu kemarin dan hari ini, maka kita simpulkan ada 4 jenis pemenang. Ya, minggu kemarin dan minggu ini kita simpulkan adalah ada 4 jenis pemenang. Yang pertama disebut adalah pemenang tahap awal. 2 yang terakhir disebut adalah pemenang tahap akhir. Yang tahap awal itu adalah anak laki-laki dan buah sulung. Anak laki-laki itu adalah orang yang telah meninggal sebelum zaman antikristus. Entah dia dalam perjanjian lama, entah dalam perjanjian baru, kaum saleh, baik perjanjian lama, baik perjanjian baru, sebelum zaman antikristus, mereka sudah meninggal dan mereka sudah matang, itulah yang disebut anak laki-laki. Buah sulung itu hanya kaum beriman perjanjian baru yang masih hidup sampai zaman antikristus. Ya, sampai zaman antikristus dia diangkat hidup-hidup. Itulah 2 inilah yang disebut adalah pemenang tahap awal. Lalu pemenang tahap akhir ada 2 golongan pula yang disebut tuayan dan pemenang di atas lautan kaca. Tuayan itu adalah mereka itu di zaman antikristus, mereka mengalami antikristus, mengalami zaman aniaya besar, zaman the Great Tribulation, mereka mengalami di sana. Tapi mereka mengalami terus, walaupun penuh siksaan, mereka adalah menang sampai pada akhirnya. Mereka hidup sampai mereka menyelesaikan 3,5 tahun itu. Itu mayoritas, itu kaum beriman yang hidup adalah seperti itu. Maka disebut tuayan. Tetapi di zaman antikristus itu, ya, di zaman antikristus itu ada juga mereka tetap tidak mau menyembah patung itu, tidak mau adalah tadi patungnya tidak mau menerima bilangannya dan seterusnya. Mereka dianiaya, mereka dibunuh, mereka jadi mati martir. Mereka mati martir itu nanti setelah selesai akhir 3,5 tahun, mereka bangkit kembali, itulah yang disebut pemenang di atas lautan kaca. Paham ya saudara-saudari ya? Jadi ada 4 jenis pemenang. Yang pertama adalah anak laki-laki, yang kedua buah sulung, yang ketiga tuayan, yang keempat pemenang di atas lautan kaca. Nah, sekarang saya akan bercerita, saudara-saudari, bahwa zaman ini adalah kita dari kekekalan yang lampau, kekekalan yang tiada awal, hingga kekekalan yang akhir, kekekalan yang tiada akhirnya. Ya, kekekalan yang tiada awal disebut adalah azali, kekekalan yang tiada akhir namanya abadi. Nah, di antaranya itu, saudara-saudari, ada beberapa zaman atau dispensasi. Kekekalan yang tiada awal itu adalah sebelum dunia dijadikan. Atau seperti Yohanes 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya itu adalah kekekalan yang tiada awal. Kemudian setelah itu ada beberapa zaman yang disebut zaman nenek moyang. Ya, zaman nenek moyang ini mulai dari Adam sampai Musa. Ya, itu adalah zaman sebelum adanya hukum Taurat. Kemudian ada zaman bangsa Israel,
yaitu dari Musa sampai pada kedatangan Kristus. Ya, disebut ini adalah zaman hukum Taurat. Kemudian adalah turunnya Roh Kudus. Lalu setelah ini nanti zaman gereja. Begitu Roh Kudus turun adalah zaman gereja, ada orang-orang Kristen yang sejati. Disebut zaman gereja atau zaman kasih karunia. Nah, di zaman gereja ini adalah realitas kerajaan surga. Yaitu kaum beriman yang jadi pemenang. Yang lainnya itu adalah orang Kristen yang sejati. Lalu ada juga penampilan kerajaan surga dan dunia kekristenan, ya. Kemudian di situ ada juga dunia bangsa-bangsa hari ini. Ini kita berada hari ini di zaman gereja atau zaman kasih karunia. Kemudian lalu nanti ada kerajaan surga, kerajaan surgawi 1000 tahun, ya. Jadi, nah di dalam kerajaan surga ini, zaman kerajaan ini atau kerajaan milenium ini ada manifestasi kerajaan surga, ya. Nah, kemudian yaitu di dalam manifestasi ini adalah Kristus dengan para pemenang. Namun nanti itu yang sedang kita bicarakan sebenarnya adalah di akhir daripada zaman gereja sebelum zaman kerajaan, ya. Di akhir daripada zaman gereja, zaman kasih karunia ini, sebelum zaman kerajaan ini, yaitulah kedatangan Kristus kedua kalinya. Disinilah nanti ada zaman antikristus. Itu yang sedang kita bicarakan hari ini. Kalau nanti di kerajaan 1000 tahun masih ada lagi nanti bangsa-bangsa, ya, dan ada juga orang Israel. Setelah itu barulah kita masuk yang disebut adalah langit baru, bumi baru, zaman kekekalan. Itu berpusatnya itu adalah Yerusalem baru. Jadi yang disebut orang kerajaan surga, saudara-saudari, adalah yang 1000 tahun ini. Surga itu adalah di sini, yang kekekalan ini. Jadi bisa bedakan ya, saudara-saudari, ketika berbicara kerajaan surga adalah yang 1000 tahun ini. Berbicara surga adalah yang kekekalan ini. Nah, kita sekarang mencintai orang percaya Tuhan pasti masuk Yerusalem baru, kekekalan. Tapi belum tentu masuk kerajaan surga, kerajaan 1000 tahun ini. Jadi kalau tidak menjadi pemenang, berarti menjadi orang Kristen yang gagal, yang nanti bisa berada di zaman kegelapan. Nah, ini adalah tadi yang saya bilang itu, ya, zaman sebelum hukum Taurat ini adalah tadi udah saya bilang dari Adam sampai Musa, lalu zaman bangsa Israel hukum Taurat, kemudian adalah ada zaman gereja, ya. Nah, saudara-saudari, kita sekarang saya akan membahas ini untuk kita memahami, saudara-saudara, tentang pemenang ini. Di sini kita melihat, di sini yang warna kuning ini artinya adalah gambar manusia warna kuning ini, warna emas artinya orang percaya Tuhan, kaum beriman. Yang warna abu-abu ini adalah, putih abu-abu ini adalah orang yang tidak percaya. Nah, kita sekarang ini berada di zaman kasih karunia, zaman gereja hari ini. Kelak akan ada zaman antikristus, ini yang warna merah ya, zaman antikristus atau kesusahan besar. Nah, jadi kemudian saudara-saudara, di zaman antikristus ini nanti akan ada Injil kekal diberitakan. Injil kekal diberitakan, namun sebelum zaman antikristus ini nanti ada para pemenang sudah diangkat, ya, pemenang akan diangkat ke tahta Allah. Setelah zaman antikristus ini, zaman antikristus ini, zaman aniaya besar ini, maka akan ada disebut 1000 tahun ini kerajaan yang akan datang. Kerajaan 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun ini ada bagian surgawi yang di atas ya. Bagian surgawi ini adalah untuk para pemenang. Kemudian adalah bagian bumia. Ya, bagian bumia ini disebut kerajaan Mesias. Di sini nanti adalah bangsa-bangsa ya dan orang Israel. Kemudian nanti ada bagian kegelapan. Nah, setelah itu barulah nanti masuk kekekalan. Kekekalan ini disebut langit baru dan bumi baru. Langit baru dan bumi baru ini pusatnya itu adalah Yerusalem baru.
Ya, saya hanya bisa gambarkan seperti ini. Semoga ini hanya untuk bantu memahami gitu ya. Jadi tapi pusatnya itu Yerusalem Baru. Nah, Yerusalem Baru ini adalah kota rohani. Sedangkan langit dan bumi baru itu adalah kota fisik, kota jasmani. Nah, jadi yang di langit baru, bumi baru itulah yang disebut di luar kota Yerusalem Baru ini. Nah, di bawahnya itu adalah telaga api. Ya, telaga api. Nah, sekarang moga-moga kita mengerti denah ini ya, karena kita akan memainkan anak panahnya sekarang. Jadi hari ini di bumi ini kan ada dua golongan ini, ada disebut orang kaum beriman, ada orang yang tidak beriman atau tidak percaya. Nah, kita bicara dulu sekarang orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya namun dia sudah mati. Ya, dia sudah mati. Nah, kalau dia sudah mati, saudara-saudara, tidak ada kesempatan lain. Tidak ada kesempatan karena dia udah mati, maka kelak adalah dia ini akan masuk neraka yang disebut telaga api. Nah, saudara-saudara, tapi sebelum masuk neraka itu, dia akan diadili di tahta putih besar. Nah, di tahta putih besar, nah ternyata namanya itu diadili berdasarkan perbuatannya. Singkat cerita, terakhir dibukalah kitab kehidupan, Wahyu pasal 20 ya. Ternyata tidak terdaftar dalam kitab kehidupan, dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah penghakiman yang kekal. Ya, oke ya, ini untuk orang-orang yang tidak percaya dan sudah mati. Lalu orang yang tidak percaya masih hidup ketika zaman antikristus masih hidup. Saudara-saudari, saya ulangi, selama zaman antikristus, kalau orang itu hidup, entah dia itu adalah orang beriman, orang percaya Tuhan Yesus, atau tidak beriman, dia hidup zaman antikristus, maka masih ada kesempatan. Jadi berdoa saudara-saudara supaya hidup pada zaman itu. Tapi moga-moga terangkat. Tapi kalau nggak terangkat, masih ada harapan jadi pemenang di zaman antikristus. Nah, kita melihat di sini tadi adalah orang yang tidak percaya sebelum zaman antikristus, dia belum meninggal. Hingga zaman antikristus ini, maka dia akan melewati zaman antikristus, ya. Nah, di zaman antikristus ini, orang tidak percaya ini, mereka akan menerima cap antikristus itu, 66 itu di sini ya. Nah, tetapi ketika di zaman antikristus ini, Injil kekal ya, Injil kekal ini akan diberitakan. Injil kekal ini diberitakan oleh malaikat. Tujuannya Injil kekal diberitakan bukan supaya orang itu bertobat, bukan. Tapi supaya takut kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang Maha Kuasa, supaya beribadah kepada Tuhan. Mereka bangsa-bangsa ini tadi yang tidak percaya tapi hidup dalam zaman antikristus, karena mereka mendengar Injil kekal itu, lalu mereka itu berbuat baik kepada orang-orang Yahudi yang ada di sini, atau orang Kristen yang masih hidup di sini, lalu memberikan makanan pada mereka, secangkir air kepada mereka. Apapun yang diperbuat oleh orang-orang ini kepada kita kaum beriman, saudara-saudara, mereka sekali-kali tidak akan kehilangan upahnya. Ya, jadi setelah itu, setelah zaman antikristus ini, maka akan ada namanya tahta kemuliaan Kristus. Ada tahta kemuliaan, ya, Matius pasal 25 31. Ya, Matius 25 31, ada tahta kemuliaan. Nah, tahta kemuliaan ini, saudara-saudari, adalah untuk mengadili orang-orang tidak percaya yang hidup pada zaman antikristus. Bila mereka karena mendengar Injil kekal, berbuat baik kepada orang-orang Kristen, atau tidak menolong orang Kristen pada saat itu, maka ada resikonya. Ya, mereka yang berbuat baik, saudara-saudara, ketika di tahta pengadilan Kristus, itu mengadili seperti memisahkan domba dan kambing. Yang berbuat baik itu adalah mereka akan masuk ke dalam kerajaan milenium. Tapi mereka masuk di sini adalah di dalam kerajaan Mesias. Nah, orang Israel akan melatih mereka beribadah kepada Tuhan di sini. Ya, di dalam kerajaan 1000 tahun ini. Tetapi
karena di kerajaan 1000 tahun ini iblis diikat di dalam lubang tak berdasar. Di akhir daripada 1000 tahun itu iblis akan dilepas. Sehingga adalah iblis dilepas, ketika dilepas dia akan berusaha sekuatnya mempengaruhi bangsa-bangsa ini tadi yang menjadi domba-domba ini. Bangsa-bangsa yang kita maksud ini, saudara-saudari, adalah orang ini tadi, orang yang belum percaya tapi masih hidup zaman antikristus. Mereka berbuat baik kepada orang Kristen, lalu mereka itu di dalam tahta pengadilan Kristus, mereka itu dinyatakan sebagai domba, mereka sebagai bangsa-bangsa di dalam kerajaan 1000 tahun ini. Nah, di akhir 1000 tahun iblis dilepas, iblis akan mempengaruhi lagi bangsa-bangsa ini. Sehingga saudara-saudari, mereka ini, bangsa-bangsa ini tadi akan masuk ke dalam langit bumi baru, ya, menjadi rakyat di dalam langit dan bumi baru. Tapi mereka yang terpengaruh oleh iblis lagi, mereka akan masuk ke dalam lautan api. Bisa diikutikah, saudara-saudari? Nah, kemudian adalah, tetapi di sini tadi yang tidak berbuat baik di zaman antikristus ini, mereka tidak berbuat baik, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka itu dianggap sebagai kambing, mereka langsung dilemparkan ke dalam lautan api. Ya, jadi lihat ya, mereka yang hidup, yang belum percaya Tuhan, zaman antikristus mereka ada kesempatan untuk jadi bangsa-bangsa dan masuk ke dalam langit dan bumi baru. Nah, sekarang kita melihat adalah kaum beriman yang percaya Tuhan Yesus yang sudah meninggal. Ya, kalau mereka kaum beriman yang sudah meninggal namun belum matang. Mereka belum matang, mereka ini adalah masuk ke alam maut dan kelak mereka ini akan mengkertak gigi di dalam kerajaan 1000 tahun. Seperti yang dikisahkan 5 gadis bodoh di dalam Matius pasal 25. Mereka akan kertak gigi di sini, tapi setelah lewat 1000 tahun ini, mereka, saudara-saudari, akan masuk menjadi Yerusalem baru. Ya, itu orang Kristen yang sudah mati. Tapi orang Kristen atau kaum beriman, ya, yang masih hidup, saudara-saudari, tapi bukan pemenang. Mereka masuk ke zaman antikristus tadi. Ini yang kita bahas tadi ya. Jadi orang Kristen yang masih tersisa ini masuk mengalami zaman antikristus. Setelah masuk, saudara-saudara, mereka matang sudah. Mereka matang, lalu mereka akan dibangkitkan. Nanti masih ada proses sebenarnya. Nanti berada di dalam tahta pengadilan Kristus. Ya, tahta pengadilan Kristus, mereka ternyata sudah matang, mereka masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, bagian surgawi, beraja bersama Tuhan selama 1000 tahun. Setelah itu, lalu adalah masuk menjadi Yerusalem baru. Nah, selain itu, saudara-saudari, di sini ada orang Kristen ini tadi, mereka yang tidak mau menyembah patung, mereka itu sampai mati pun rela. Nah, mereka mati, saudara-saudara. Mereka mati, inilah yang disebut, yang tadi yang hidup ini, ya, yang pertama itulah yang disebut adalah tuayan, ya. Tuayan itu adalah mereka ini, tuayan. Nah, oke. Lalu di zaman antikristus ini, ada sebagian mereka itu yang mati martir. Yang mati martir, lalu setelah itu selesai zaman antikristus, mereka dibangkitkan kembali, diadili di tahta pengadilan Kristus, mereka jadi pemenang, masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, bagian surgawi. Inilah yang disebut adalah pemenang yang berdiri di atas lautan kaca. Dan mereka masuk Yerusalem baru. Ya, oke. Kemudian, saudara-saudari, kita melihat lagi, ada yang disebut tadi pemenang minggu kemarin. Pemenang yang hidup, yang disebut buah sulung. Orang Kristen, tapi masih hidup. Ketika antikristus datang, mereka disebut adalah buah sulung. Mereka buah sulung ini adalah langsung adalah diangkat ke tahta Allah, lalu kemudian mereka itu turun lagi ke bumi, diadili dalam pengadilan Kristus, tapi mereka masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, kemudian mereka menjadi Yerusalem baru. Itulah pemenang yang disebut buah sulung. Lalu orang Kristen yang jadi pemenang,
yang jadi pemenang, tapi mereka sudah meninggal sebelum zaman antikristus. Ini yang disebut anak laki-laki. Anak laki-laki ini baik dalam perjanjian lama, baik perjanjian baru, mereka yang sudah menjadi pemenang dan meninggal, mereka itu meninggal. Sebelum zaman antikristus mereka dibangkit dan terangkat. Kemudian terangkat artinya baik buah bungar, baik anak laki-laki, mereka dipelihara tidak melewati zaman antikristus. Mereka dipelihara dari aniaya itu, mereka bersama Tuhan di tahta Allah, lalu setelah itu masuk kerajaan 1000 tahun, meraja bersama Tuhan di dalam bagian surgawi. Setelah itu barulah masuk Yerusalem baru. Amin, saudara-saudari ya, jelas ya. Nah, ini saudara-saudari, hal yang sama saya ceritakan lagi di bawah ini. Artinya sama sebenarnya. Ya, artinya sama. Nah, ini dia. Alkitab mengatakan ketika kedatangan Tuhan itu adalah bila ada 2 orang di ladang, ya, yang satu di bawah, satu akan ditinggalkan. Itu Matius 24 ayat 40. Jadi artinya orang yang hidup ada yang diangkat, ada yang ditinggalkan. Orang yang meninggal adalah seperti tadi adalah 10 anak gadis itu. Ada yang diangkat, ada yang ditinggalkan. Nah, ini adalah pemenang awal itu adalah anak laki-laki dan buah sulung, hanya sebagian kecil. Sebagian kecil mereka sudah diangkat lebih dahulu sebelum kesusahan besar. Sedangkan tuaian dan pemenang di atas lautan kaca itu, mereka sebagian besar mereka itu diangkat. Jadi artinya sebagian besar kaum beriman itu adalah menjadi tuaian. Ya, mereka itu adalah diangkat setelah kesusahan besar. Nah, ini saudari, kita hari ini berada di zaman gereja, zaman kasih karunia. Di zaman gereja ini, zaman kasih karunia ini, di sini ada nanti kaum beriman pemenang. Ya, ini tadi hanya saya lukiskan sama dengan tadi, dan yang tadi sama dengan ini, tapi dari segi yang lain kita lihat. Di zaman ini sekarang ada penampilan kerajaan surga, ada dunia kekristenan, kemudian ada juga dunia bangsa-bangsa pada zaman saat ini. Nah, sedangkan nanti saudara-saudari, ini adalah yang tadi saya bilang itu adalah zaman kerajaan 1000 tahun, zaman Yerusalem baru, ya, yang di dalamnya itu di sini kita menerima pahala atau tidak. Nah, kemudian sebelum zaman 1000 tahun ada zaman antikristus, kesusahan besar, itu 3,5 tahun. Nah, lalu gimana sekarang? Ini tadi yang saya bilang, ini kaum beriman yang disebut buah sulung, ya, pemenang buah sulung ini adalah ketika zaman antikristus, ya, ingat ya, buah sulung itu adalah mereka masih hidup. Kaum beriman masih hidup ketika zaman antikristus, mereka ini langsung diangkat ke tahta Allah, ya. Nah, setelah itu, setelah zaman antikristus selesai, mereka turun ke bumi bersama dengan Kristus, lalu adalah mereka masuk menjadi meraja dalam kerajaan 1000 tahun, menjadi kaum pemenang, lalu nanti masuk menjadi Yerusalem baru, ya. Lalu bagaimana anak laki-laki? Anak laki-laki ini adalah sama, hanya saja mereka ini sudah meninggal, ya, sudah meninggal, tapi sama mereka juga diangkat. Artinya terpelihara tidak mengalami zaman antikristus. Lalu mereka masuk ke dalam 1000 tahun menjadi pemenang. Lalu masuk Yerusalem baru. Kemudian saudara-saudari ada tuaian, ya, ada tuaian. Tuhan ini tadi adalah orang-orang Kristen yang hidup sampai kesusahan besar zaman antikristus. Mereka itu berarti masuk mengalami penganiayaan zaman antikristus. Ya, ini yang disebut adalah para pemenang belakangan yang mengalahkan antikristus, tandanya, bilangan namanya, dan patungnya. Mereka setelah itu, mereka dinyatakan menang menjadi tuaian, meraja bersama Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Lalu menjadi Yerusalem baru. Lalu ada lagi yang kita bilang pemenang di atas lautan kaca.
Mereka itu mengalami zaman antikristus. Lalu mereka meninggal, mati martir. Lalu dibangkitkan, meraja dalam kerajaan 1000 tahun, masuk Yerusalem baru. Yang terakhir, saudara-saudara, adalah orang Kristen yang sejati. Yang mereka ini adalah masih banyak unsur-unsur unsur-unsur bumiah di dalam dirinya. Mereka sudah meninggal sebelum zaman antikristus. Mereka meninggal, lalu dari alam maut mereka dibangkitkan, tetapi tidak meraja, mereka masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Setelah itu adalah menjadi Yerusalem baru. Puji Tuhan, saudara-saudari, nasib semua manusia adalah demikian. Anda dan saya termasuk yang mana? Semoga kita, saudara-saudari, adalah orang-orang yang meraja bersama dengan Tuhan. Kita adalah orang di zaman ini. Kita adalah bisa menjadi pemenang Tuhan, bisa menjadi buah sulung. Saudara-saudara, itu adalah yang terbaik. Kalaupun tidak, saudara-saudara, menjadi anak laki-laki juga baik. Tapi kalau harus, saudara-saudara, kalau belum matang, berdoalah, jangan meninggal dulu. Kalau bisa melalui zaman antikristus, supaya bisa menjadi pemenang, saudara-saudara, menang di dalam kerajaan 1000 tahun. Puji Tuhan. Haleluya.